102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, kali ini Anis hadir untuk menemani kalian semuanya di program Lentera Hati di edisi hari Kamis pendengar 9 Februari 2023. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio kita kali ini pendengar, ada narasumber dan juga moderator kita hari ini Bapak Kiai Haji Bukhari Maksum selaku narasumber, dan juga moderator kita hari ini Bapak Haji Zainal Fatah ya. Pendengar, di Lentera Hati edisi hari Kamis kali ini pendengar, silahkan nanti yang ingin bertanya ya terkait dengan tema bisa melalui WhatsApp ataupun telepon di 0823 33 90 6809. Dan untuk tema hari ini adalah tata cara penyembelihan hewan ya. Betul ya Pak Ustadz ya? Oke, langsung saja kepada moderator, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah. Jumpa lagi dengan program Lentera Hati dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang, bersama hari ini bersama dengan narasumber kita Kiai Haji Bukhari Maksum dan saya Zainal Fatah sebagai moderator dengan tema tata cara penyembelihan hewan. Pemirsa Suara Sampang, bisa kita nanti dialog interaktif melalui telepon atau melalui WA dengan Suara Sampang. Pak Kiai, tema kita ini menyangkut masalah tentang kehidupan di masyarakat, dan mungkin ini adalah sudah banyak di pasaran berapa hewan ternak lebih-lebih unggas disembelih, atau mungkin hewan-hewan yang bisa disembelih secara islami dan bisa dimakan. Bagaimana tata caranya ini supaya kita memakannya, mengkonsumsinya tidak jatuh kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita paparkan dulu Pak Kiai, mungkin nanti dari pemirsa akan banyak bertanya tentang masalah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil iman wal islam wa nahana an at-tashajjuri wat takhalufi wal ikhtisam wa amarana bi aklil halal wa nahana an syurbil haram wa aklil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil anam syarifil maqam wal kalam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis siham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani falaqini bihi idza nasituhu waruddahu 'alayya idza hajati ilayhi bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadarat al-mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at, segenap mitra dengar suara Sampang dalam acara Lentera Hati ini, dimanapun berada, kiranya suara saya dapat didengar dan dijangkau yang sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kami Majelis Ulama di udara dalam acara Lentera Hati ini
kerjasama antara MUI Majelis Ulama Kau Sampang dan Suara Sampang, Radio Suara Sampang. Mudah-mudahan apa yang kami sedang lakukan ini dan yang sudah kami lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sampang dan umumnya di mana suara kami ini bisa didengar. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan, teralirkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kerana beliaulah kami sekarang mengetahui tentang bagaimana apa-apa yang bisa dimakan dan apa-apa yang harus melalui proses penyembelihan dan seterusnya. Lebih jauh sebelum pembahasan, kami akan memberikan sedikit mukadimah dulu. Pertama adalah binatang itu ada yang halal juga ada yang haram. Begitu juga ada binatang yang hidup di darat. Yang kedua binatang yang hidup di laut. Yang ketiga adalah binatang yang hidup di dua tempat. Hayyun fil barri wa hayyun fil bahri. Hidup di darat dan juga hidup di laut. Pertama akan saya paparkan tentang binatang-binatang yang hidup di laut. Seluruh binatang-binatang, hewan-hewan yang hidup di laut itu semuanya halal tanpa harus disembelih. Seperti ikan tuna atau ikan yang lain, ikan apa saja yang besar-besar itu halal dan tanpa harus disembelih, baik mati dengan sendirinya maupun mati sebab dibunuh orang atau mati dengan mengambang dan mengapung di laut. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa aw mata aw fihi kutil. Segala sesuatu yang ada di laut itu semuanya halal. Min hayyin yahil wa in tafa, walaupun matinya mengapung di laut, au mata atau mati dengan sendirinya, au kutila atau memang dibunuh, itu semuanya halal. Ya. Walau bahkan di dalam kitab fikih itu disebutkan walau ala surati nahwi kalbin, walaupun bentuk tubuhnya itu seperti anjing, atau khinzir atau celeng, anjing laut. Ya, itu halal semuanya dan harus tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Ya, itu secara umum. Kemudian yang kedua itu adalah yang hidup di dua tempat. Pertama hidup di darat atau di laut. Dua-duanya hidup. Contohnya seperti apa? Kadifdai, seperti kodok alias kata, itu haram. Kemudian apa lagi? Itu namanya itu Kepiting itu khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Menurut sejarah fikih kaul asah itu halal. Kedua-duanya yang mengatakan halal dan haram itu juga punya alasan. Yang mengatakan haram itu alasannya karena kepiting itu tidak bisa hidup di darat. Tidak bisa lama Tidak bisa lama hidup di darat secara alami. Tapi kepiting itu bisa hidup di darat hanya sementara. Menurut penelitian sementaranya, karena bisa hidup mungkin 5 hari atau berapa hari di darat tanpa harus di laut, itu karena kepiting itu menyimpan energi. Karena energinya menyimpan energi yang diambil dari laut, namun energi itu hanya terbatas. Jadi dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepiting itu dan juga seperti racungan itu hidupnya hanya di laut. Tapi yang kedua yang mengatakan haram itu tidak halal karena hidupnya di dua tempat. Pertama adalah hidup di laut, yang kedua juga hidup di darat. Buktinya kalau kepiting itu ditaruh di darat mungkin beberapa hari tidak mati.
mungkin 5 hari atau 1 5 minggu hari. tidak 5 hari. mati. Ya 5 hari tidak 5. mati. Ya makanya itu alasannya ya. Tapi yang lain semua itu halal kecuali kepiting sama apa ini difda. Yang kedua di nas dalam kitab fikih itu dijelaskan itu seperti apa namanya itu yang makan hewan itu. Berang. Bukan itu. Apa itu namanya? Yang busuknya besar itu. Lupa saya namanya itu. Buaya. Buaya itu haram ya. Buaya kemudian disebutkan di kitab itu kura-kura, timsah itu ya, haram itu. Jadi itu dijelaskan dalam kitab fikih itu haram. Namun ada juga menganggap halal itu. Jadi yang diharamkan itu menurut sebagian mazhab itu hanya difda kata dan sejenisnya itu haram ya. Kemudian ya yang di laut ini secara umum dalam hadis itu memang halal ya. Karena ada seorang yang musafir melalui laut naik perahu itu tanya kepada Nabi sallam. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil amma fil bahri. Beliau Rasulullah ditanyakan tentang sesuatu yang ada di laut. Lalu langsung beliau bilang secara singkat, al-bahru al-hillu maitatuhu. At-tahuru ma'uhu al-bahru at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya. Karena orang yang nanya itu, bagaimana Rasul, kami ini musafir lewat perahu, bagaimana kalau kami wudu bersuci dengan air laut? Faqala salam al-hillu huwa at-tahuru. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bisa mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi bangkainya halal. Cuman ini ada penelitian dan penafsiran yang diteliti oleh para ulama. Jangan-jangan ada hewan yang tidak hidup di laut, yaitu di darat lagi, seperti kodok dan kata itu. Kata itu biar hidup 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun di darat tidak mati. Makanya hidupnya di darat. Maka itu mutlak sepakat ulama bahwa kodok itu hukumnya haram gitu ya. Nah, jadi bangkai di sini adalah bangkai laut, Pak Kiai. Bangkai laut ya. Bukan bangkai datang gitu. Bukan. Ini bangkai laut. Bangkai laut seperti ikan dan jenis-jenis ikan yang bentuknya tidak seperti ikan. Itu semuanya bangkainya laut. Bangkai laut. Dengan catatan belum busuk ya. Kalau sudah busuk menimbulkan mudarat dan penyakit, itu semuanya juga haram. Tapi haramnya bukan asli tapi aridi, jadi anyar ya, baru ada sebab baru. Karena masalah bakteri. Ya. Jadi hukumnya itu kalau sudah busuk, biar satu yang halal itu menjadi haram. Karena apa? Mudarratun lil badan, membahayakan ke badan, kesehatan dan kesehatan itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah binatang-binatang darat. Binatang-binatang darat ini kalau mau dimakan, ini harus disembelih. Tentunya binatang yang halal. Yang haram ya bukan di bahasan itu. Walaupun disembelih tetap haram. Yang haram dimakan itu tetap haram dimakan. Ya, seperti kucing misalnya. Kucing haram kan? Haram. Tidak beralih kalau disembelih kemudian jadi halal. Tidak. Atau himar haram. Kemudian nanti kalau sudah halal, tidak, tetap bangkai itu walaupun disembelih. Jadi di sini dimaksud yang kami maksud di sini adalah binatang-binatang yang halal dimakan itu syaratnya harus disembelih dulu. Ya. Kami sudah ada pengalaman, Pak ya. Saya sendiri termasuk atau teman-teman kami ya ada pengalaman banyak masyarakat. Wallahu a'lam, apakah memang belum mengerti, belum tahu, atau memang disengaja tidak sanggup melakukan syariat ini. Jadi banyak orang-orang ya, sebagian itu diantaranya ada yang teman saya di Bangkalan, Kiai Nuruddin dulu, itu pernah masuk ke restoran di Surabaya, minta nasi dengan ayam yang utuh. Ternyata diberilah ayam yang utuh
ternyata belum disembelih. Belum disembelih. Belum disembelih. Belum ada bekas-bekas luka di lehernya. Masya Allah. Karena utuh kepala dengan lehernya itu, Mas. Dan semenjak itu, jadi ini adalah hadisnya, kalau hadis mutasil ini, bukan bohong ini. Iya. Langsung sahibul kisah itu yang cerita ke saya itu. Masya Di Allah. Surabaya itu. Makanya saya sendiri kalau ke Surabaya, kalau rapat-rapat di hotel di mana, saya dah pernah makan dikasih nasi, makanan itu ada ayamnya, saya dah ambil. Was-was saya ngambil lainnya saja, tahu tempe tidak usah disembelih itu. Udah usah disembelih. Sayuran gitu aja. Itu di kota-kota besar seperti itu. Di Madura juga ada. Kemarin itu ada seorang Habib. Itu anak buahnya Habib ini Taufik Pasuruan. Di Sampang, Pak. Ada yang cerita ke saya. Yang cerita ke saya itu adalah Habib Abdurrahman, bahwa anak buah Habib itu masuk ke sebuah restoran, itu masuk diberi ayam utuh, itu lehernya masih jelas, sembelihannya itu udah benar. Tidak benar. Cara menyembelihnya tidak Tidak benar. Iya. Karena apa? Karena cara menyembelihnya itu ada tata cara khusus. Ada tata caranya. Iya. Makanya ini masyarakat ini harus betul-betul faham dan mengerti bagaimana tata cara penyembelihan hewan dengan penyembelihan secara syar'i, ya. Oleh karena itu saya bagi di sini binatang yang halal yang harus disembelih itu ada dua. Ada dua. Satu, al-hayawanul magdzuru dhafuhu, binatang yang bisa disembelih. Kenapa bisa disembelih? Tidak lari, ya, tidak lari, tidak ngamuk, bisa disembelih. Walaupun ngamuk bisa diatasi, itu harus disembelih, ya. Itu namanya al-hayawanul magdzuru dhafuhu, hayawan yang bisa disembelih, ya, tidak lari. Makanya cara penyembelihannya itu adalah harus lehernya itu disembelih dengan cara memutus hulkum. Hulkum itu makhrajun nafas, jalannya nafas. Yang kedua qat'ul mari, memutus jalannya pakan dan minuman. Harus putus dua-duanya itu. Ada dua urat. Iya, bukan urat, tapi majro, ya, jalannya nafas dan jalannya makanan minuman. Itu harus putus semuanya dua. Kalau satunya putus, satunya tidak, maka itu belum masuk dzabhun syar'iyun, belum masuk penyembelihan yang syar'i. Ini semua binatang begitu, Pak? Seluruhnya, baik sapi, unta, kambing, ayam, pentok, etek, semuanya sama harus seperti itu. Makanya kalau menyembelih hewan itu betul-betul harus hati-hati. Lebih-lebih kalau kita menyembelih ayam yang jantan itu, yang besar itu, harus hati-hati, Pak. Bagaimana hati-hatinya? Kalau tidak hati-hati begini, saya sering sudah. Kalau tidak hati-hati, maka ayam pejantan itu biasanya lidahnya masuk ke dalam. Paham ya? Ini diperhatikan Bapak semuanya, biar saya di rumah, lidahnya masuk ke dalam, terus disembelih. Yang disembelih itu bukan tenggorokannya, tapi nanti terbukti itu lidahnya bisa putus, tenggorokannya masuk ke dalam itu paling dalam, Pak. Makanya caranya kalau potong ayam seperti itu, yang besar itu biasanya itu lidahnya ke dalam, maka lidah itu dijulurkan dulu keluar, kemudian dikeluarkan, ditekan dengan mulutnya itu. Kalau bila tidak ke dalam, langsung dipotong tenggorokannya itu. Ini sering terjadi, Pak. Itu kata orang Madura, kalau ayam seperti itu namanya mudhar. Itu sembelihannya tidak syar'i, makanya yang dipotong bukan tenggorokan, hulkum atau jalannya nafas atau jalan makan, tapi yang dipotong adalah lidahnya atau ujung lidahnya terpotong itu. Ini hati-hati. Itu namanya
mutar itu. Dah halal dimakan itu. Ini sudah bernilai bangkai. Iya, itu ya, hati-hati. Wah, iman-iman. Terus caranya gimana? Ya caranya seperti tadi itu, harus dipegang lidahnya itu. Dikeluarkan, masukkan ke mulut, lalu ditekan dengan mulutnya itu. Kalau bencocon, ya orang cocon, masuk pakai bencocon ya itu. Yang kedua adalah wairul makdur ya, yang tidak bisa disembelih. Karena apa? Karena memang hewannya mungkin tidak jinak ya. Ngamuk atau bagaimana, sehingga lari kemana-mana, lari ke hutan atau bagaimana. Maka kalau seperti ini, fayahillu birjalhil musyriki binahwi sahmin aw sayfin fi ayyi mahallin. Maka hewan seperti ini halal dilukai di mananya saja, di seluruh badan, walaupun tidak mengena ke kerongkongan itu atau ke jalannya makan atau jalannya nafas itu. Ditembak atau bagaimana, atau dilukai, kemudian nanti kalau sudah lumpuh tidak bisa gerak, kalau memang nafas masih ada, masih kuat, harus disembelih. Harus disembelih itu. Kalau memangnya tidak nututi, sudah halal itu. Ya, kalau memang ini namanya al-hayawanu wairul maktur, binatang yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa diikat, tidak bisa disembelih, ya cukup ya yahillu birjalhil musyriki binahwi sayfin aw sahmin fi ayyi mahallin, di mananya saja bisa ya. Terus yang ketiga itu adalah syarat-syarat orang yang beli itu harus tahu. Syaratud dabihi, syaratnya orang yang nyembeli itu ayyakuna musliman, harus orang Islam. Sebentar Pak Kiai, ini berkaitan dengan hewan tadi liar. Seperti bintang buruan itu Pak Kiai. Nanti ada itu khusus nanti ya. Binatang buruan nanti ada khusus lain. Jadi saya urut ini dulu. Jadi syaratnya orang yang nyembeli itu harus musliman, harus orang Islam. Au kitabian, atau orang kitabi. Orang kitabi itu orang Yahudi atau Nasrani. Tapi di situ ditafsir, di fikih-fikih itu ditafsir bahwa Yahudi Nasrani yang halal sembelihannya itu memang Yahudi asli, Nasrani asli, dari kakek nenek moyang dulu betul-betul Kristen asli atau Yahudi asli, itu baru halal sembelihannya. Yang kedua catatannya, tidak menyebut selain asma Allah, tidak menyebut selain asma Allah. Kalau itu terdeteksi bahwa Yahudi Nasrani Kristen yang belinya itu menyebut lain asma Allah, maka itu bangkai, haram. Jadi artinya kehalalan penyembelihan ahlu kitabi Yahudi Nasrani itu tidak absolut, tidak mutlak, tapi ada batas-batas tertentu yang harus kita ketahui ya, yang harus kita ketahui gitu ya. Syarat orang yang beli Islam, laki-laki, tertib, atau perempuan, atau sobi. Tapi sunnahnya laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Kalau tidak laki-laki juga bisa perempuan. Perempuan tidak bisa juga anak-anak bisa, tapi yang sudah tamyiz, yang tahu bedanya ini dan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah perempuan menyembelih? Boleh. Tapi tertibnya itu harus didahulukan laki-laki dulu. Kalau memang tidak bisa laki-laki, maka itu harus boleh perempuan. Kalau perempuan tidak bisa, maka anak-anak pun juga bisa. Ya, itu syaratnya dzabih. Kemudian sunnahnya menyembelih ya. Sunnahnya menyembelih itu pertama itu adalah baca bismillah. Baca bismillah. Jadi baca bismillah itu tidak wajib di mazhab Syafi'i. Hanya saja catatannya tidak menyebut selain asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut selain asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak nyebut nama patungnya, tidak nyebut nama jongjongannya, tidak nyebut apa makhluk yang lain selain Allah umpamanya. Kalau tidak menyebut apa-apa, tidak menyebut apa-apa, tidak apa-apa ya, jangan cekat dengan catatan tidak menyebut
selain asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain bahwa bismillah itu wajib. Berdasarkan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tapi mafhumnya di sini menurut mazhab Syafi'i itu adalah tidak menyebut selain asma Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan Pak Kiai, ini ada yang bertanya dulu lewat WhatsApp ya. Silakan ya. Silakan. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Saiful di Imam Bonjol. Bagaimana jika kita membeli ayam di warung padahal kita tidak tahu cara menyembelih ayamnya? Bagaimana hukumnya Pak Kiai? Sudah. Ya. Bagaimana cara membeli ayam di warung atau makan di warung padahal kami tidak tahu cara penyembelihannya, begitu kan? Begitu. Ya begini Mas ya. Mas siapa tadi? Sifun. Sifun. Kita lihat zahirnya saja ya. Kalau masalah kita hidup di Sampang, insya Allah mayoritas di Sampang ini Pak Fata ya, Iya. masih banyak restoran-restoran, warung-warung yang mengikuti penyembelihan syar'i. Kita kembalikan ke diri sendiri kalau memang itu tidak ada kejelasan dari orang yang bersangkutan. Tapi biasanya orang-orang yang sudah memang muslimnya betul, Islamnya betul, insya Allah itu masih mengikuti. Kalau memang kita tidak was-was, tidak ragu bahwa si penjual itu betul-betul menyembelih dengan cara syar'i atau membeli di pasaran kepada orang-orang yang mengikuti penyembelihan syar'i, kita tidak apa itu, kita makan di situ dan juga kita membelinya. Tapi kalau kita sudah was-was, sebaiknya tinggalkan itu, tidak usah kita beli. Berdasarkan sabda Nabi SAW, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu itu ragu dan pindah kepada sesuatu yang lain yang tidak meragukan. Itu apa yang tidak meragukan jelas. Kalau memang tidak ada tanda-tanda zahir, ya tempe, tahu Yang tidak usah disembelih. tidak usah membeli sayuran itu. Kalau memang mau beli ayam, tidak ada tempat yang memang meyakinkan gitu ya, pindah kepada yang lain yang bisa meyakinkan bahwa itu halal gitu. Jadi kalau saya repot-repot Mas ya, Mas Siful ya. Tapi insya Allah saya yakin kalau memang tidak ada tanda-tanda secara zahir seperti yang saya sebut tadi, cara menyembelihnya tidak benar, yaitu masih halal insya Allah Pak Siful ya. Tapi mungkin perlu ada pendidikan Pak Kiai. Ya kami kan sudah ya. Jadi MUI Pak Siful ini sering mengundang para pelaku-pelaku ekonomi. Insya Allah kami tiap tahun minim satu kali mengundang bekerja sama dengan instansi tertentu terkait mengadakan pelatihan penyembelihan. Bahkan tahun lalu kami pernah mengadakan pelatihan sampai kami korban kambing satu, beli kambing dan ayamnya itu untuk mediasi. Untuk praktek. Iya. Jadi hanya saja kalau kami undang orang-orang itu jarang datang ya. Padahal ketika kami undang orang-orang yang diundang itu pelaku-pelaku pemotong hewan, baik sapi, kambing, unggas itu kami ganti transport sebetulnya. Walaupun hanya satu sebensinan kami ganti supaya apa? Supaya mereka tidak merasa rugi begitu ya. Tapi nyatanya mereka belum juga 100% banyak hadir. Jadi banyak yang tidak hadir juga. Artinya gitu. jangan-jangan yang mereka lakukan itu keluar dari syariat, dari tata caranya Pak. Dari tata caranya, tapi mereka masih pertahankan itu. Yang penting ini memang tugas kami, tugas ulama, majelis ulama, tugas dai, tugas padai, dan juga Kementerian Agama itu juga harus banyak mensosialisasikan ini. Dan insya Allah kami ke depan ini akan menggelar juga pelatihan-pelatihan nanti. Masih akan direncanakan. Iya, masih akan ya nanti mengatur waktu dulu ya. Mudah-mudahan nanti pelaku-pelaku ekonomi, tempat-tempat potong itu semuanya bisa hadir semuanya. Ya, ada lagi? Banyak. Mungkin ini dari saya ya Pak. Kalau
seperti ini, misal memang ada tempat pemotongan hewan, tapi ternyata orang itu salah, tata caranya tidak seperti yang Pak Kiai sebutkan tadi, yang menghasilkan itu haram atau bisa dibilang bangkai. Akhirnya tapi tetap dia jual, akhirnya dijual orang lagi, dibeli. Nah itu yang akhirnya kan yang membeli ini makan haram kan. Nah itu gimana? Maksudnya yang dosa siapa? Yang beli kan nggak tahu, yang tapi dosa makan haram. yang itu, yang jual itu. Jadi yang kalau kita tidak tahu bahwa itu barang haram, kita makan ya ada apa-apa. Dimaaf itu yang jual itu. Pelaku utamanya yang jual. Makanya sampai sekarang itu kan ada yang namanya tiren ya. Ada yang namanya ayam tiren. Ayam yang baru mati kemarin itu dijual. Contohnya seperti ini. Pada kebiasaannya orang mendatangkan ayam dari Surabaya atau di luar kota itu kan dengan jumlah besar. Mungkin ada 500 atau 300 atau 1000. Dan itu menurut kabar yang nyampe ke saya itu pasti ada yang mati sekian persen di jalanan. Masya Allah. Dan yang mati itu oleh pihak-pihak yang tidak takut kepada Allah itu dijual. Itu namanya matirin. Baru mati kemarin. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya haram. Bangkai. Apa yang didapat dari orang itu juga haram, dan juga itu haramnya berlipat-lipat. Soalnya bisa keharamannya itu bisa masuk ke tubuh orang lain, bukan hanya masuk ke tubuhnya sendiri. Makanya sebetulnya cara-cara macam belian seperti ini untuk selain syariat itu juga dari segi medis, dari segi kesehatan Pak Bata. Bayangkan kalau tidak disembelih, tidak dipotong hewan itu kan darahnya membeku di dalam, dan darah itu juga berbahaya untuk kesehatan. Makanya ada syariat. Syariat itu sebetulnya dibentuk untuk maslahat kita semuanya. Buniyatis syariatu maslahatan li ibadillah. Syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah ini, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hati-hati ya, sekarang hati-hati. Masanya sudah seperti ini. Orang sekarang banyak ngambil jalan pintas, pokoknya dapat walaupun tidak ikut syariat. Sekarang ribuan unggas ayam ini setiap hari dipotong ya. Kalau ribuan unggas itu dipotong dengan cara-cara yang syariat, itu mungkin mereka bilangnya, oh sulit ini kalau begini, tidak usah potong lah. Itu gimana kalau begitu? Masya Allah. Itu makanya sulit tidak sulit kan harus dilaksanakan. Demi kehalalannya ya. Makanya jangan sampai apa yang masuk ke perut, ke tubuh kita ini sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena badan kita ini dibawa menghadap Allah, munajat, salat dan seterusnya. Bagaimana nanti kalau darah kita, daging kita ini tidak halal gitu. Makanya hati-hati masalah haram itu ya. Makanya MUI itu mewajibkan kepada seluruh pengusaha, lebih-lebih usaha-usaha yang kaitannya dengan potongan hewan itu harus dilabeli dengan label halal gitu, supaya ada kejelasan gitu ya. Ada kejelasan. Sudah ya? Ada lagi? Lanjut materi. Baik, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan lagi. Yusannu qat'ul wadajain. Yang kedua, tadi sunat baca bismillah. Yang kedua, disunatkan memotong dua urat yang di belakang ini. Di belakang ayam, di belakang sapi itu ada urat, itu yang tembus ke otak. Kalau urat dua itu yang disebut urat nadi mungkin itu ya, bisa dipotong, itu cepat mati dan darahnya cepat manjur di situ keluar, cepat mati. Itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanya dua saja, yaitu kulkum, majran nafas, tempat aliran nafas. Yang kedua majran ta'am, yaitu disebut mari bahasa Arabnya, jalannya makan, dan itu harus putus total itu. Ada sebagian bertanya begini, bagaimana Pak Kiai kalau ini putus total saja? Pisah antara badan dengan kepala. Ya ada apa-apa, tapi itu hanya hukumnya makruh. Bahkan sekarang saya lihat di YouTube itu di Timur Tengah itu ada trek-trek penyembelihan
pakai apa? Parang yang pedang tajam, kemudian ada ganjelnya di belakang, di bawah dimiringkan kambing itu langsung dipotong sekalian gitu. Terus cepat itu. Cepat. Langsung. Ya. Pisah kepala dengan badan lagi. Habis ada apa-apa ya. Halal artinya. Artinya dalam menyembelih tetap sah, hanya saja makruh. Kenapa bisa makruh? Karena ditimbang-timbang kita teliti, karena makruh itu mungkin ada sedikit takdzib, penyiksaan terhadap binatang. Sedikit penyiksaan. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau daripada tidak dipotong sekaligus itu kan sakitnya seperti cepat gitu ya. Seperti orang dikisos. Saya pernah melihat orang dikisos ya. Dikisos karena pembunuhan. Itu kan begini, coba sampai sebentar. Nah, ini nundukkan ke bawah ya. Kemudian ini diputus dengan pedang. Satu kali, langsung. Al-Qajonya memang sudah hebat dan mahir. Jadi begitu dipedangkan satu kali, putus semuanya. Dari belakang? Dari belakang. Dulu gini. Langsung putus. Daripada digorok begini. Dengan sakitnya lama ya. Jadi di YouTube saya lihat penyembelihan seperti itu, kambing itu. Artinya daripada tidak putus lebih baik dipisah saja daripada tidak putus. Tapi yang jelas harus dipisah itu tepat sasaran, yaitu al-hulqum wal mari. Jangan sampai memutusnya itu lepas dari situ, nanti lidahnya yang kena itu. Tidak boleh. Jadi memutus wadajain, urat nadi yang di belakang itu sunnah itu. Kemudian yang ketiga itu menajamkan pisau, alat. Menajamkan alatnya itu harus tajam. Karena kalau tidak tajam itu menambah sakit ke hewan. Tidak boleh. Makanya oleh Nabi itu diingatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dzabhtum ya, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh binatang, menyembelih artinya fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai disakiti, menambah sakit, atau dimutilasi. Termasuk membunuh atau menyembelih binatang yang baik sebelum mati plus ya, sebelum mati total, jangan diganggu-ganggu. Begitu. Jangan dilukai. Tidak boleh. Itu menambah sakit ya. Binatang begitu dipotong, disembelih, sudah putus tenggorokannya, kemudian belum apa-apa sudah dikuliti. Itu nambah sakit ini. Nambah sakit. Gak boleh seperti itu. Makanya kita tidak memperbaiki cara membunuh binatang. Kan ada yang begitu. Maksudnya kalau jagal itu mungkin keburu dijual, ya cepat-cepat dikuliti itu. Dikuliti langsung, belum mati sudah dipotong-potong kakinya dan terusnya itu, Pak. Nambah sakit itu, Pak. Takdzib lil hayawan, haram hukumnya kalau seperti itu. Pekerjaannya itu yang haram, tapi sembilannya kan sudah sah. Walaupun sudah potong, kemudian dipotong-potong sebelum mati, sah. Itu sah saja. Cuman itu menyiksa binatang. Siatu takdzib, nambah siksaan sakit kepada binatang itu ya. Makanya yakinkan bahwa binatang yang betul-betul sudah mati. Dan kalau sudah dipotong, biasanya kan diikat kan? Diikat dengan cara yang kuat. Kemudian kalau sudah disembelih normal, sudah selesai, sebaiknya dilepas ikat itu. Ikat kaki itu dilepas supaya apa? Supaya bisa bergerak segerak-geraknya, sedasar-dasarnya gerakan itu. Karena itu gerakan itu bisa mengurangi sakit. Ya, bisa mengurangi sakit. Kalau diikat terus itu tidak bisa bergerak. Itu menambah sakit juga terhadap binatang. Itu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinut dzibhata. Kalau mau nyembelih maka perbaikilah penyembelihan itu, jangan sampai sembarangan. Artinya harus sekaligus dipotong, tidak boleh sedikit-sedikit, dan alat penyembelihnya itu harus tajam. Ya. Kemudian yang ketiga sunnahnya itu
Dzabhul adzabhu al-qiblah, menghadap kiblat. Menghadapkan adzabi, sesuatu yang dipotong itu menghadap kiblat. Tentunya itu harus miring ke kiri. Ya. Kalau di Miring sini ke kiri. di Indonesia, di timurnya kiblat ini, sebelah timurnya kita ada di sebelah timur kiblat, maka harus miring ke kiri. Binatangnya itu harus miring ke kiri. Kepalanya berarti di Kepalanya selatan. di selatan, ya, menghadap kiblat dadanya. Kemudian juga yang menyembelih menghadap kiblat. Tapi kalau sebaliknya menghadap ke kanan, jelas yang menyembelih menghadap mengkul kiblat ke timur. Maka itu tata cara begitu. Sunnah menghadap kiblat. Kalau seandainya tidak menghadap kiblat, yang menyembelih tidak menghadap kiblat, kemudian juga yang disembelih tidak dihadap ke kiblat, sah-sah saja, tapi itu hukumnya makruh, khilaful aula, tidak melakukan sunnah, ya, tidak melakukan sunnah. Kemudian yang keempat sunnahnya ayyakuna dzabihu rajulan. Sunnah yang menyembelih itu laki-laki, ya, laki-laki. Kemudian syarat-syarat sesuatu yang dibeli, hewan yang sembelih itu harus masih hidup, Pak. Masih hidup. Masih hidup. Sehat. Sehatnya itu diukur dengan hayatun mustaqirrah, dengan sifat hidup yang masih tetap di badan. Itu namanya hayatun mustaqirrah. Wasaratu wasilatu fi dzabihi, dan disyaratkan dalam hewan yang di badan itu ayakuna fi hayatun mustaqirrah, harus ada hayat mustaqirrah, ya. Pertama menyembelihnya itu harus ada hayatun mustaqirrah. Hayat mustaqirrah itu ketetapan hidup di tubuh binatang itu, tandanya itu satu, infijarud dam, manjurnya darah setelah disembelih. Yang kedua, harakatun sadidah, gerakan yang dahsyat. Sebelum itu masih bergerak, ya, sudah bergerak terus itu. Itu apa namanya? Yang disebut hayatun mustaqirrah. Itu kalau tidak didahuluin apa? Sakit, ya. Kalau didahului sakit, binatang itu sakit, maka di situ hanya disyaratkan hayatun mustamirrah, yaitu adanya nafas. Jadi hayatun mustamirrah itu adalah adanya nafas di binatang itu. Kalau nafasnya masih ada karena sakit, masih bisa disembelih dan itu halal, ya. Ya, jelas ya. Kemudian yang terakhir ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang orang itu menyembelih binatang, sapi atau kambing, ada janinnya di dalam. Iya kan? Iya, ada janin. Jadi masih binatang hamil gitu. Hamil. Katakan misalnya ada binatang yang hamil 8 bulan umpamanya. Kemudian disembelih karena mungkin ada sebab sakit atau apa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hukumnya janin yang di dalam perut ibu itu? Pertanyaannya begitu, potong saja, sembelih saja induknya itu, ibunya. Setelah disembelih ibunya, kemudian ternyata janinnya itu mati di dalam. Mati di dalam. Halal itu dimakan. Ya, halal dimakan. Tapi kalau masih hidup, maka juga disembelih juga seperti ibunya. Makanya enggak, Nabi itu bersabda, janinul zakatul janin zakatu ummi. Ya, ini hadis sahih. Zakatul janini zakatu ummihi. Sembelihan janin itu ya sembelihnya ibunya itu. Sembelihannya ibunya itu ya sembelihannya janin. Artinya kalau ibunya itu disembelih, kemudian yang janin itu masih mati, halal itu. Tapi kalau masih hidup, itu harus disembelih juga. Walaupun itu sudah mati di dalam sebelumnya, Pak. Iya, yang penting tidak busuk. Tidak busuk. Kalau sudah busuk, tidak boleh, ya. Tapi ini hadis, ini pengertiannya juga Imam Hanafi lain cara pengertiannya. Tapi kalau Imam Hanafi di sini membuang huruf ngecir kaf di sini. Zakatul janin, zakatu ummihi, takdiruhu menurut beliau, zakatul janini ka zakati ummihi. Penyembelihannya janin itu seperti penyembelihannya ibunya. Jadi kalau disembelih itu masih hidup, maka harus disembelih sama dengan sapi. Tapi kalau mati itu tidak halal.
Menurut Hanafi. Iya. Karena kati ummihi artinya kalau mati menurut Hanafi tidak halal janin itu. Itu perbedaannya. Kalau menurut artinya sudah Syafi'i, binatang mati. iya, kalau menurut Syafi'i zakatul janin zakatu ummihi. Tidak usah mendatang kaf Iya. kaf huruf ngejer, kaf tasbih. Iya. Sembelihannya janin itu ya sembelihannya ibunya Sudah. itu sudah cukup. Itu artinya begitu. Karena satu rangkaian. Nah, satu rangkaian ya. Satu rangkaian, satu sembelihan kalau memang tidak hidup. Tapi kalau hidup itu ya harus disembelih tersendiri itu ya. Ini waktu kita juga sudah habis. Habis. Pak Kiai. Iya. Jadi disimpulkan aja Pak Kiai. Kesimpulan Ya, mungkin. nanti kita lanjut lagi barangkali ini iya, masih insya Allah, materi ini insya masih. Allah. Insya Allah nanti Iya. majelis yang lain kita lanjut. Baik. Jadi kami ajak kepada seluruh umat Islam khususnya di Sampang untuk mengikuti syariat dalam penyembelihan ini. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sembelihannya tidak benar, tidak baik, tidak syar'i, itu hukumnya menjadi bangkai sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 5. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian al-maitatu bangkai. Jadi bangkai itu haram. Makanya kita kesimpulannya harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita makan dari binatang yang kita sembelih atau bagaimana ini jangan sampai menjadi bangkai. Makanya kalau caranya keliru itu nanti menjadi bangkai. Termasuk cara penyembelihan yang keliru itu tidak disembelih secara syar'i yang tadi itu, yang tidak tepat sasaran tapi tidak mengena majorun nafas, tidak mengena hulkum, tidak mengena bari, itu hukumnya tidak boleh. Yang kedua dicekal ya, dicekal ya. Apa bahasanya dicekal itu? Dicekik. Cekik, dicekik. Matinya dicekik. Tidak boleh itu. Tidak sembelih. Cekal mati mas. Haram itu. Yang kedua itu contohnya maitah lagi menurut Quran wal mauqudah. Mauqudah itu dibunuh dengan binatang dengan alat berat, dengan batu atau apa. Kata orang Madura yencek ya. Yencek ya mati itu haram itu. Kemudian yang ketiga contohnya maitah itu al-mutaraddiyah. Ini hewan yang jatuh dari atas pohon, di atas gunung ke bawah, kemudian mati, tidak disembelih sebelum mati, itu termasuk haram maitah itu. Kemudian yang keempat itu an-natihah, hewan dua binatang yang berkelahi, saling dorong, saling suku, itu tidak boleh, itu termasuk haram itu. Wa ma akala sabuk nanti pembahasannya itu. Jadi kesimpulannya hati-hati kita jangan sampai memakan binatang yang binatang itu menjadi bangkai. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Suara Sampang, demikian materi ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena materi ini sangat urgen sekali, khususnya kepada para pengelola, pengusaha ayam potong, karena di Sampang ini luar biasa banyaknya. Mari kita tetap berhati-hati, kita tetap berpedoman kepada syariat, bagaimana tata penyembelihan binatang yang benar dan halal menurut syariat Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas atensi para pemirsa Suara Sampang sekalian, dan mohon maaf manakala pada pertemuan ini didapat banyak kekurangan atau mungkin penyajiannya kurang sistematis. Sekali lagi saya mohon maaf, dan tetap kami dari Majelis Ulama Indonesia mengharap untuk senantiasa kita berpedoman kepada ajaran yang benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini di edisi hari Kamis pada 9 Februari 2023. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Kiai Haji luar biasa, dan juga moderator kita Bapak Haji Zainal Fatah. Dan tadi yang sudah bertanya, semoga jawabannya benar-benar
bisa dimengerti ya jawaban dari narasumber. Oke pendengar, ini waktunya Anis pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain Nabi waktu. Selamat Abdullah pagi dan sampai setuju jumpa. model kati pengkalan membeli berapa potong sebagai sampel. Okey, saya sempat. Lagi, Pilih dulu. lagi, Survei dulu kita. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Lentera Hati edisi hari Kamis pendengar 9 Februari 2023. Terima kasih. Benar-benar bisa dimengerti ya jawaban dari narasumber. Oke pendengar, ini waktunya Anis pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan